Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pejuang P3K, Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu, para pejuang P3K? Alhamdulillah pada ini menjelang sahur ya, di Medan pukul 3.59. Sambil menunggu ya waktu imsak, kita akan sharing tentang pertama terkait dengan ya siapa saja yang berhak ya untuk mengikuti P3K. Dan yang kedua nanti hal penting apa saja yang perlu diketahui oleh para pejuang P3K. Dan yang ketiga, di rincian tentang kedua hal itu ya akan kami sampaikan di kolom komentar agar Bapak Ibu bisa lebih rinci melihat info penting yang ingin kami sampaikan. Ya, yang pertama ya siapa saja. Ini saya mohon maaf ya kacamatanya terganggu sedikit dengan pencahayaan, tapi tidak apa-apa ya, karena backgroundnya juga di belakang, subhanallah ya. Mudah-mudahan suasana ini adalah suasana ya, memberikan keberkahan bagi kita ya di bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan 1442 ya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau ditanya siapa saja ya, yang pertama adalah guru ya. Yang pasti di sini adalah guru. Saya ruang lingkupnya adalah guru pendidikan agama Islam ya. AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Jadi yang pertama, dia memiliki umur ya minimal 20 tahun. Ya, Bapak Ibu, 20 tahun berarti baru tamat ya kuliah ya. Baru tamat kuliah bisa langsung sudah telah memiliki ya ijazah ya dan persyaratan lainnya dia bisa mendaftar ya. Dan kemudian Bapak Ibu, guru yang ini yang dimaksud adalah ya, guru honorer. Nah, ya guru-guru honorer THK 2 ya, yang kemarin itu ya, yang belum lulus ya silakan ya guru-guru honor. Yang kedua adalah tentu guru yang masih aktif ya. Nah, guru yang masih aktif ini baik itu di negeri maupun di swasta. Ya, tentu nanti akan dibuktikan dengan surat-surat ya, baik di negeri maupun di swasta. Dengan catatan harus terdaftar di Dapodik ya, Dapodik, data pokok ya, pendidik. Ya, sebuah database sistem yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu tidak bisa tawar-menawar ya, harus terdaftar di Dapodik. Atau dia lulusan PPG, ya, PPG, ya, PPG PAI itu di Kementerian Agama ya. Kalau yang khusus PAI, ya, pelatihan pendidikan guru ya, profesi guru, ya, profesi guru. Nah itu di Kementerian Agama. Nah oleh karena itu kami pastikan ya pasti kalau sudah ikut PPG ya pasti sudah terdaftar di Siaga Pendis. Kalau tadi database di Kemdikbud namanya Dapodik, kalau di Kemenak namanya Siaga Pendis ya. Siaga sistem ya. Sistem itu apa? Aplikasi ya, Siaga.
pendidikan agama ya. Jadi maksudnya Siaga Pendis itu adalah satu sistem aplikasi ya, Pendis pendidikan ya, Islam. Jadi apa namanya terkait dengan guru PAI pada sekolah ya, dan juga guru-guru pendidikan agama lainnya ya yang masuk ke dalam Siaga Pendis. Kira seperti mungkin apa selain guru pendidikan agama pada sekolah, mungkin guru agama ya yang terdaftar di ini ya, saya kira itu ya. Maaf ya, Siaga Pendis itu khusus ya guru pendidikan agama Islam pada satuan sekolah ya. Jadi memang di pengumuman Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ya, kemudian hasil catatan rapat yang disiarkan di Pers pada tanggal 6 di media online memang tidak tercantum Bapak Ibu Siaga Pendis. Tetapi saya merekomendasi agar Bapak dan Ibu dipastikan khusus guru agama Islam terdaftar di Siaga Pendis. Nah, itu yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah, tadi masih ada yang lupa. Tadi kan minimal 20 tahun. Nah, di sini pertanyaannya, ya maksimal berapa tahun? Nah, kepada Ibu, ini masih media online ya, media online menyatakan bahwa maksimal adalah 1 tahun. Ya, di situ jadi bahasanya, ya 1 tahun, maaf ya, di sini ya nomor, oke, 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ya kalau kita lihat redaksinya ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya kalau guru 35 tahun ya 35 tahun. Yang 40 tahun itu kemarin sudah kita singgung, itu ada 4 jabatan kan, kalau 40 tahun di Kepres itu, yaitu ada dosen, kemudian apalagi nggak salah dokter ya, kemudian di bidang rekayasa ya, ada satu lagi ya. Nah, ya ini memang agak mengecewakan ya bagi Bapak dan Ibu. Padahal kemarin dari perancang undang-undang mengatakan ya itu masih ada potensi ya di atas 35 itu bisa kan 36. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu kita masih menunggu ya surat edaran resminya karena ini kita dapat dari media Detik Edu, dari masih media online ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan poin yang kedua, hal penting ya, hal penting yaitu seleksi ini dilaksanakan menggunakan bahasa ya Mas Nadiem ya massal ya. Jadi saya melihat Mas Nadiem ini sering menggunakan istilah-istilah yang apa namanya ya, yang berbeda dengan kementerian ya. Massal, massal itu kan banyak ya. Jadi mungkin menggunakan bahasa yang lebih terukur lah ya, yaitu seleksi ini apa namanya diikuti seleksi ini kotanya adalah 1 juta ya Bapak Ibu 2.616 ya, jadi bahasanya 1 juta ya, tapi kan 2.616 juga kan cukup signifikan. Tapi biasanya kita menggunakan 1 juta kota untuk guru P3K tahun 2021. Ya, kita sudah ungkap ya kemarin tentang latar belakang ya. Jadi memang kebutuhan terhadap guru itu ya sangat apa namanya massal ya, sangat banyak ya kebutuhan. Ya, ini harusnya diungkap berapa sih sebenarnya kebutuhan guru itu ya. Jadi bahasanya sebenarnya harus terukur dan kuantitatif. Kita butuh guru berapa? Ya. Kemudian yang direkrut 1 juta.
ya yang dibutuhkan berapa, sehingga kita tahu oh ini termasuk kategori apa namanya kebijakan yang sangat progresif atau tidak gitu ya. Ya, tapi datanya kan ada di pemerintah ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu 1 juta ya cukup signifikan ya. Nah, oleh karena itu maka digunakanlah jalan tengah, kemarin bahasanya apa ya, ya menghubungkan, nah, ya, untuk menghubungkan antara kebutuhan yang begitu besar dengan kemampuan postur anggaran yang batas, ya itulah yang namanya P3K. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu ya, ini juga kita anggap bergengsi ya, karena bagian daripada P3K ini bagian daripada ASN. Itu yang penting ya. Apa namanya? Orang Indonesia ini kan penting ya. Nama itu penting ya, untuk mengaktualisasikan profesi kita. Kerja di mana? Oh, saya ASN. Nah, ya, aparatur sipil negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor ya Bapak Ibu ya kemarin nomor nomor apa tahun 2014 ya, tahun 2014 tidak salah nomor ini ya, nomor 4 atau nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang ASN. Tolong dicatat itu nanti di soal-soal manajerial dipastikan ya Bapak Ibu itu akan keluar. Kenapa dipastikan? Karena manajerial itu nanti terkait dengan fungsi kita sebagai seorang guru ya. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, penganggaran ini sudah disiapkan. Ya, penganggaran sudah disiapkan. Nah, semua guru honorer boleh ikut dan yang lulus PPG. Walaupun dia tidak mengajar lagi, Bapak Ibu. Jadi dia sudah tidak mengajar, tapi dia punya sertifikat PPG. Kalau guru agama ya pasti dari Kementerian Agama. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ya ada 3 kali tes Bapak Ibu. Ya, 3 kali. Ya. P3K 3 kali tes. Kapan itu? Ya, direncanakan tesnya itu terlaksana Bapak Ibu di akhir bulan Mei ini atau mungkin awal Juni. Ya, itu biasa itu ya. Kalau di dalam apa timetable yang di-share oleh Menpan ya. Menpan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menpan. Menteri PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara, RB ya, reformasi birokrasi. Itu penting dihafal itu. Jangan pula muncul soal nanti apa kepanjangan Menpan atau ketika wawancara ya, apa kepanjangan Menpan? Ya, Menpan, Menteri Pendidikan ya, Aparatur Negara. RB, reformasi birokrasi. Kemenak, Kementerian Agama. Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sudah tambah lagi sekarang kan, tambah 2 ya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset. Ya, yang begitu harus diupdate oleh aparatur sipil negara. Jadi Bapak Ibu 3 kali tes. Nah, ada nanti di bulan Juni, di akhir Mei ya, atau di awal Juni. Tapi bisa aja nanti mundur di pertengahan. Jadi jangan galau ya. Biasa ya, kan mengurus 1 juta orang itu kan, kalau dibilang akhir Mei, ternyata Mei tidak ada, jangan seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Kan masih ada awal Juni. Dan bisa juga di awal Juni ternyata tidak di pertengahan. Di pertengahan juga tidak, kan ada akhir Juni. Jadi mereka saya lihat polanya ya pastilah ya, karena sudah dipublish secara resmi. Kemudian yang kedua, kalau tidak lulus bulan Agustus ikut lagi. Tidak lulus bulan Agustus, bulan Desember. Nah, oleh karena itu kami dari tim P3K AKPAI Sumatera Utara membuka pembinaan dan pelatihan. Ya, angkatan 1 2, 1 sudah, angkatan 2 sudah, angkatan 3 sudah, dan angkatan 4 nanti tanggal 28. Ya, catat ya Bapak Ibu, hari Selasa tanggal 28 Mei akan diadakan pembinaan dan pelatihan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh tim
APAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Sumatera Utara. Oras, Sumatera Utara. Ya, Bapak Ibu ayo bergabung. Ya, selama 6 bulan, kalau memang nggak lulus ke satu kedua, ya Allah, kami siap Bapak Ibu ya. Masya Allah. Kami siap bantu. Kami serius untuk ini Bapak Ibu. Dan kami akan terus ya akan mengupdate terkait dengan apa namanya perkembangan yang terjadi. Termasuk kami sampaikan bahwa modul itu Bapak Ibu sedang dibuat oleh tim konsorsium dan akan diserahkan pertengahan Mei. Catat ya Bapak Ibu. Ini kemarin sudah kita umumkan ke teman-teman, ya para peserta pelatihan masih bertanya lagi, padahal sudah ikut pelatihan. Kan sudah kita katakan bahwa ini sanatnya nyambung ke konsorsium. Jadi mereka lagi bekerja dan luar biasa sebenarnya. Ya, apresiasi kepada tim konsorsium yang tentu mereka salah seorang tim konsorsium mengakui bahwa memang jadwal yang diberikan kepada mereka sangat apa namanya singkat, beda dengan tim di luar, misalnya di Kemdikbud yang mereka sudah lama ya berbulan-bulan lalu bekerja, sementara mereka harus kejar tayang ya. Dan salah satu ini juga diakui dorongan advokasi APAI di seluruh Indonesia yang menuntut agar guru agama itu diakomodir. Jadi kita apresiasi kepada apa ya DPP APAI di pusat. Jadi Bapak Ibu 3 kali tes. Nah ini supaya tidak ngulang-ngulang. Yang dites apa? Yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua adalah wawancara. Tolong dicatat. Yang kompetensi ini ada 3, teknis, ya, mohon maaf, manajerial, dan wawancara. Jadi nyambung ya berarti ya. Jadi kompetensi wawancara itu, jadi kalau bisa dikatakan ya sebenarnya kita itu apa namanya tesnya itu ya kompetensi kita itu dalam bentuk satu teknis, yang kedua manajerial, yang ketiga wawancara online berbasis komputer. Ya, sistem komputer assessment ya, tes. Ya, sistem chat ya atau CAT. Ya, tulisannya C. Ya, sistem assessment ya, penilaian ya, sistem chat. Tes ya, komputer ya, ya begitulah Bapak Ibu. Komputer assessment test ya, itu sistem aplikasi di PKN. Di dalam pelatihan nanti itu yang menyampaikan Pak Muhammad Ikhwansah ya dari tim kita, dari guru dari Pinjai. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan teknis ya kami sampaikan itu ada 2 ya, teknis profesional 1 dan teknis profesional 2. Teknis profesional 1 dan teknis profesional 2. Dan itu sudah kami sampaikan di pelatihan. Bahkan kami sudah memberikan contoh-contoh ya profesional 1 dan profesional 2 itu di dalam pelatihan. Dan kami sudah share itu materinya. Dan nanti tentu kunci jawabannya nanti ya. Kami akan share khusus yang berkenan lah ya, yang berkenan untuk mengikuti pelatihan kami angkatan 1 2 3 4. Nanti kunci jawabannya kami sampaikan ya. Dan itu kami ambil dari standar kompetensi, standar isi, dan itu yang kami tuangkan di dalam apa namanya tryout. Jadi sudah ada tryout. Ya sekedar mengingatkan ya Bapak Ibu, hasil tryout kita rata-rata 27 provinsi yang ikut Bapak Ibu. Ya, 27 provinsi itu nilainya kalau tidak salah semalam itu rata-rata 50 sekian, 50 maaf ya, 55 atau 56 lah ya. Jadi artinya di bawah, ya, artinya rata-rata di bawah. Nilai tertinggi 78, ya itu pun jumlahnya cuma 1 orang. Ya, ada yang 72, tapi rata-rata Bapak Ibu tidak lulus. Kalau diambil misalnya apa namanya batasnya itu gridnya, batas minimal misalnya kalau di PPG berapa ya? 70 kalau tidak salah ya. Sekitar 70 ya. Kalau tidak salah ya 70 atau 75 itu standar. Tapi saya pernah mendapatkan langsung dari tim apa?
tim PPG pusat waktu di Bekasi, itu ternyata guru-guru agama walaupun sudah diberi misalnya passing grade-nya katakanlah 70, ternyata banyak sekali yang nggak akan bisa lulus. Nggak bisa lulus. Sehingga apa? Passing grade-nya diturunkan. Ya, passing grade-nya diturunkan. Ya, untuk apa? Supaya ini bisa ini. Ya Allah. Begitulah Bapak Ibu ya. Jadi orang Indonesia ini memang orang yang betul-betul baik hati ya. Padahal kan seharusnya kalau tidak sesuai dengan batas minimal atau passing grade itu kan harusnya ya ini kan ya, tapi namanya anggaran sudah disiapkan ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kondisi itu ada yang di antara kita yang mendapat keberuntungan ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa saja itu? Nah, nanti di pelatihan. Ya, Bapak Ibu. Berapa jumlah soalnya kami sampaikan di pelatihan. Ya. Kemudian terkait dengan manajerial, kami sudah sampaikan juga ya apa-apa saja. Kemudian wawancara juga sudah kami sampaikan di pelatihan. Dan itu kami dapat sanadnya langsung ya dari salah seorang tim konsorsium. Jadi kami bukan kaleng-kaleng ya, Bapak Ibu ya. Artinya sanadnya jelas, ya, bukan dibangun atas opini dan asumsi, ya, tapi dari pihak yang punya otoritas, ya, pembuat modul dan pembuat soal sekalian. Ya, ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan persyaratan lainnya, yaitu saya kira sangat apa ya, ya misalnya pelamar tidak pernah diberhentikan, tidak menjadi anggota pengurus parpol, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, ya kan? Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, ya, mendaftar pada satu instansi dan lain-lain. Nanti kami sampaikan di kolom komentar YouTube. Ya, ya mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu ada bermurah hati mengikuti channel kami, channel Akpai Sumatera Utara. Jangan lupa like katanya, like and share ya, like suka, kemudian komen, berikan komentar, dan jangan lupa share kepada teman-teman para pejuang P3K. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.